seorang wartawan senior. Beliau mengutip pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa selain 9 poin yang diajukan oleh para purnawirawan TNI, maka Habib Rizik menambahkan 1 poin tambahan, yaitu adili Jokowi. Selain 9 poin yang sudah kita kutip di video kita sebelumnya, yang paling seru tentu adalah poin ke-9, yaitu tuntutan pencopotan Gibran Rakebuming Raka. Seorang Habib Rizik itu menambahkan poin yang ke-10, yaitu adili Jokowi. Seruan adili Jokowi ini sebenarnya bukan yang pertama datang dari seorang Habib Rizik, tapi sebelumnya sekitar bulan Januari itu sebenarnya sudah banyak seruan dan aksi-aksi vandalisme yang membuat pernyataan-pernyataan adili Jokowi, khususnya terkait dengan nominasi pelaku atau finalis pelaku kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh OCCRP, suatu media investigasi jurnalisme di Amsterdam, yang berkedudukan di Amsterdam, yang menyatakan Jokowi termasuk salah satu tokoh atau finalis tokoh yang dianggap melakukan kejahatan terorganisir atau kejahatan terorganisasi. Jadi atas tuduhan-tuduhan itu, maka muncul pada waktu itu seruan, yaitu adili Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, secara hukum ya sah-sah saja. Ini negara demokrasi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan seruan, apalagi kalau ini mungkin dianggap sebagai atas nama kepentingan umum atau kepentingan publik. Nah, secara hukum saya tidak menyatakan itu sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahwa mungkin ada aspek politik di dalam seruan itu, ya silakan. Nah, bisa saja itu merupakan semacam desakan politik, termasuk juga 9 poin yang sebelumnya disampaikan oleh para purnawirawan. Apakah itu berefek politik? Ya, itu di luar apa yang ingin saya sampaikan, karena biarlah teman-teman ahli politik atau para pengamat politik yang akan mengomentari aspek politik dari 9 plus 1 tuntutan yang disampaikan terhadap pemerintah pada hari ini. Nah, kalau yang saya lihat hanya murni berdasarkan perspektif hukum, nah, khususnya hukum pidana, walaupun juga kita tentu sedikit banyak juga akan nyenggol ke aspek hukum tata negara atau aspek hukum perdata. Nah, jadi dilihat dari aspek hukum tata negara, ya ini kalau tuntutan adili Jokowi sebetulnya dari aspek hukum tata negara, adili dalam tanda kutip itu sebetulnya itu sudah diadili. Nah, jadi saya menyebutkan ada 5 hak warga negara terhadap negara untuk melakukan perlawanan yang dibenarkan secara konstitusional. Pertama itu adalah hak untuk mengajukan perlawanan terhadap DPR yang membuat undang-undang dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, review terhadap undang-undang yang walaupun dibuat oleh anggota DPR yang jumlahnya lebih kurang 560 orang, warga negara bisa mengajukan perlawanan jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dianggap bertentangan dengan konstitusi. Itu perlawanan pertama. Perlawanan kedua, warga negara berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap kepolisian dan kejaksaan, yaitu penyidik dan penuntut umum, dalam hal apabila merasa hak asasinya terlanggar melalui dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum melalui sarana pra-peradilan. Yang kedua. Yang ketiga, perlawanan warga negara yang dibenarkan secara hukum yaitu mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan tata usaha negara. Jadi dalam hukum publik, sebagaimana video saya sebelumnya menyatakan bahwa dalam hukum publik negara berwenang untuk menerbitkan ketentuan, berwenang untuk memaksakan kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, bagaimana alat ukurnya adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang keempat ya. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat adalah perlawanan warga negara melalui pengadilan tinggi atau pengadilan atau Mahkamah Agung dalam bentuk upaya hukum banding dan kasasi, dan nanti ada upaya hukum luar biasa yang disebut juga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini adalah bentuk perlawanan yang dibenarkan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan. Jadi tadi pejabat tata usaha negara, kepolisian dan kejaksaan, kemudian DPR dan pengadilan,
itu merupakan representasi negara. Jadi warga negara berhak untuk melakukan perlawanan. Dan yang kelima, nah ini yang sebenarnya berkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan Adili Jokowi, yaitu perspektif di dalam ini adalah untuk melakukan perlawanan dan untuk tidak memilih presiden yang sedang menjabat dalam pemilu berikutnya. Nah, itu ada di dalam bilik suara pada saat pemilihan umum. Jadi, tidak ada satupun norma yang dapat menghukum, baik secara hukum administrasi, hukum tata negara, atau hukum perdata, apalagi secara hukum pidana, bagi orang yang tidak memilih presiden atau calon presiden incumbent, petahana. Jadi boleh. Nah, pada saat pemilu, orang diberikan kesempatan untuk sebebas-bebasnya, sebagaimana dalam azas pemilu. Itu sebetulnya adalah kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan perlawanan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, tetapi ini sebagaimana kita ketahui, di dalam pemilu, 2 kali pemilu, Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres. Dan ketika yang ketiga, walaupun bukan Jokowi yang menjadi calon presiden, tapi anaknya menjadi calon wakil presiden, lagi-lagi dimenangkan. Nah, ini hakikat pemilu sudah diberikan kesempatan. Jadi secara hukum tata negara, sebenarnya kalau apakah Jokowi diadili atau tidak, sebenarnya itu sudah diadili. Nah, tetapi ternyata keputusannya adalah Jokowi menang di 2 kali Pilpres, dan anaknya menang di Pilpres berikutnya. Karena bersama Prabowo, Gibran memenangkan Pilpres. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang menuding Pilpres ini sebagai curang segala macam, ya negara juga sudah menyediakan sarana untuk menguji kecurangannya melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan sekedar menguji untuk permohonan judicial review terhadap undang-undang, tapi juga terhadap pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Itu juga diberikan kesempatan. Jadi kalau begitu ini bentuk perlawanan yang ke-6 sebenarnya, yang dibenarkan oleh konstitusi bagi warga negara yang tidak puas. Jadi bagi sebagian warga negara yang tidak puas atas hasil pemilihan umum, atau dianggap pemilihan umum itu dianggap curang, itu sudah diuji kemarin melalui Mahkamah Konstitusi. Sudah diuji juga melalui laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dan semua prosesnya itu sudah ditempuh. Oh, bahwa kemudian proses ini tidak menemukan kebenaran sebagaimana yang dimaksud, sebagaimana yang diinginkan oleh mereka yang tidak puas, ya ini memang hakikat dunia. Dunia ini bukan tempat yang ideal. Jadi tidak setiap kejahatan, tidak setiap kecurangan itu dapat dibuktikan. Karena di dalam hukum ada azas in criminalibus probationis beden esse luce clariores. Alat bukti itu di dalam hukum harus lebih terang daripada cahaya. Nah, maka kita yang memang nggak bisa karena ya, di dalam agama Islam salah satu ayat menyatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, Allah lah hukum hakim yang seadil-adilnya. Jadi kalau dunia, pengadilan dunia, hukum dunia, ya sebatas inilah. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang benar-benar ideal. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa pemilu curang? Karena semua sudah diuji. Pada waktu pemilu, pemilihan itu semua sudah diuji melalui sarana yang memang disediakan oleh negara melalui perundang-undangan yang berlaku. Nah, bahwa ada yang berbeda pendapat dalam memberikan penilaian, nah, ada agium hukum menyatakan 3 juristen 3 meningan. 2 orang sarjana hukum menghasilkan 3 pendapat. Ini perdebatan tidak akan pernah selesai. Itulah perdebatan di kalangan hukum. Para ahli hukum tidak akan pernah sampai satu kesepakatan tentang perdebatan, karena 2 orang saja sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah, pihak-pihak yang berseberangan, pihak-pihak yang berseteru dalam memperjuangkan kebenaran, kita juga tidak akan pernah bersepakat. Tentang bumi bulat atau bumi datar saja orang tidak sepakat sampai sekarang. Tidak ada kesepakatan. Walaupun sebenarnya perkara bumi bulat itu sebetulnya dalam teori kebenaran disebut sebagai aksioma. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Di dalam hukum ada namanya notaire patent. Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi. Tapi terhadap hal-hal yang seperti itu pun kadang-kadang ya masih timbul perdebatan. Sesuatu yang sudah jelas dalilnya sekalipun, sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya sekalipun, itu masih mengundang perdebatan. Kadang-kadang berita resmi, itu tidak lebih dipercaya daripada rumor. Kadang-kadang hukum tidak lebih dipercaya daripada isu-isu. Nah, kadang-kadang nasihat-nasihat dokter
yang diperoleh berdasarkan ilmu pengetahuan yang sahih, kadang-kadang tidak lebih dipercaya oleh masyarakat daripada isu-isu dan rumor yang berkembang bahwa ini obat ini bisa begini, ini obat ini bisa. Nah, kadang-kadang informasi-informasi resmi tidak lebih dipercaya daripada info-info hoax yang beredar di tengah masyarakat. Jadi kadang-kadang orang lebih percaya bukan berdasarkan realitas, tetapi berdasarkan maunya, berdasarkan selera. Padahal antara selera dengan realitas itu dua hal yang berbeda. Saya menginginkan A, tapi saya juga harus mengakui bahwa yang terjadi adalah B. Nah, ini yang memang tidak mudah terjadi di tengah masyarakat. Maka, atas perdebatan-perdebatan itu, sebetulnya kita juga sudah menyepakati satu sarana penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Maka pengadilan kemudian diikat dengan azas Rex Judicata Veritate Pro Habetur. Suatu putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan yang membatalkan. Bahwa kebenaran pengadilan itu tidak bersifat mutlak, itulah dunia. Memang tidak ada yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran milik Tuhan. Itu saja yang mutlak. Kebenaran yang diciptakan oleh manusia tentu adalah bersifat relatif. Nah, inilah kebenaran terkait dengan proses pemilihan umum. Jadi kita tidak bisa terus-menerus untuk berada dalam persangkaan-persangkaan bahwa pemilu tidak betul, bahwa pemilu curang. Ya, saya berprinsip di dalam suatu pepatah ada yang menyatakan, rubah apa yang tidak bisa kau terima, tapi sebaliknya, terima apa yang tidak bisa kau rubah. Kita boleh punya keinginan, tapi kita juga harus realistis dengan kenyataan. Bahwa kenyataan itu tidak sama dengan pikiran kita, ya kita harus gentle dan sportif mengakui bahwa hal itu adalah hal yang mungkin berbeda dengan keinginan kita. Antara keinginan dengan realitas, kita harus realistis juga untuk melihat kenyataannya. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian, aspek lain di dalam aspek hukum tata negara sebenarnya adalah melalui impeachment atau pemakzulan. Nah, pemakzulan itu muara akhir atau sanksi terberat dari proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 adalah diberhentikannya seseorang, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, dari jabatannya. Nah, sementara sekarang kalau tuntutan adili Jokowi dari perspektif hukum tata negara ini sudah selesai karena Jokowi tidak lagi menjadi presiden pada hari ini. Sudah selesai. Jadi itu tidak berdampak. Nah, kemudian kemungkinan misalnya mengadili secara perdata. Nah, untuk dapat mengadili secara perdata, maka harus ada gugatan. Karena dalam perkara perdata, pengadilan bersifat pasif. Para pihaklah yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan bersifat pasif, dan yang mengajukan, maka pihak-pihak yang beracara di pengadilan, yang mewakili kepentingan para pihak yang berperkara di pengadilan disebut pengacara pada masa dulu. Walaupun sekarang diseragamkan istilahnya menjadi advokat. Yaitu orang yang mengajukan acara apa? Acara peradilan, dalam hal ini peradilan perdata. Jadi harus ada legal standing dari pihak-pihak yang mengajukan, satu, kemudian harus ada pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan perdata akibat sesuatu yang dinilai oleh para penggugat sebagai perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya yang dilakukan Jokowi sebagai perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, yang menurut perspektif pihak-pihak, ya silakan tempuh jalur yang benar, yaitu melalui gugatan secara perdata. Bahwa kemudian pengadilan berbeda pendapat dengan para penggugat, ya inilah pengadilan. Itu tadi yang saya katakan, bahwa tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan. Roh hukum itu adalah keadilan. Walaupun secara filsafat hukum, teori tujuan hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut pendapat saya, tujuan akhir dari hukum tetap adalah keadilan. Tujuan mencapai kemanfaatan dan kepastian itu adalah tujuan antara. Karena tujuan akhir pada dasarnya adalah tetap menuju keadilan. Ya, hukum dunia ya memang tidak akan pernah mencapai keadilan yang sebenar-benarnya. Karena hanya Tuhanlah yang mampu berlaku adil. Walaupun para hakim adalah disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Hanya wakil Tuhan. Jadi kalau kita berharap bahwa dunia ini tempat pembalasan atas segala kejahatan, atas segala kebaikan, ya tidak mungkin. Maka Tuhan menyediakan hari pembalasan nanti setelah dunia berakhir. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi kebaikan akan dinilai, sebagaimana keburukan juga akan dinilai dengan mendapat balasan. Inilah yang akan terjadi
apabila peradilan perdata. Nah, kemudian sekarang kemungkinan peradilan pidana. Nah, peradilan pidana untuk diadili secara pidana, yang tempatnya juga sama dengan peradilan perdata di pengadilan negeri, yaitu tentu orang harus dinyatakan dulu melalui penetapan-penetapan berbagai proses. Sebagai tersangka dulu, orang-orang tidak mungkin tiba-tiba dalam perkara pidana langsung dibawa ke pengadilan. Ya nggak mungkin. Karena untuk sampai pada pengadilan, posisi seorang sebagai terdakwa, itu harus melalui berbagai proses. Mulai dari dilaporkan dulu, kemudian ditetapkan dulu sebagai tersangka, lalu kemudian terdakwa, baru dia dibawa ke pengadilan, dan nanti kalau hakim akan sampai pada putusan orang itu bersalah, orang yang didakwa bersalah, baru dinyatakan terpidana dan menjalani pidana yang disebut sebagai narapidana. Nah, ini alasan-alasan proses yang dapat ditempuh. Nah, bagi orang yang menginginkan misalnya seseorang untuk dapat dipidana, tentu dia harus punya temuan dulu, punya punya semacam dugaan tentang telah terjadinya tindak pidana. Nah, apa saja tindak pidana? Ya silakan. Walaupun beban pembuktian itu ada pada penuntut umum, tapi orang-orang yang melaporkan tentu dia harus juga punya dasar laporan. Apa yang menjadi dasar laporan? Untuk diketahuinya dapat diproses hukumnya atau dilakukan penyidikan oleh penyidik melalui 3 hal. Pertama itu tertangkap tangan, melakukan tindak pidana. Kedua, diketahui sendiri oleh penyidik. Yang ketiga, laporan atau pengaduan. Jadi pihak-pihak yang meminta Jokowi diadili, dan berpendapat misalnya menurut pendapat mereka terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Jokowi, ya silakan laporkan. Karena hari ini Jokowi bukan lagi presiden. Kalau dia masih presiden, maka diperlukan terlebih dahulu proses pemakzulan, baru dia dapat diperiksa sebagai warga negara biasa dalam laporan secara pidana. Kalau secara perdata tadi, walaupun dia sudah masih menjabat presiden, bisa digugat secara perdata. Nah, secara pidana, yang bertindak sebagai subjek hukum dalam hukum pidana adalah individu. Nah, artinya pribadi Jokowi bisa dilaporkan kalau menurut perspektif orang yang menuntut untuk Jokowi diadili, Jokowi melakukan tindak pidana. Ya silakan bawa bukti-bukti ke sistem peradilan pidana, subsistem peradilan pidana. Nah, setiap orang boleh merasa berhak untuk membuat laporan, silakan. Setiap warga negara berhak untuk membuat laporan. Tapi jangan lupa, laporan itu juga bukan laporan palsu. Karena kalau laporan palsu, buat laporan ternyata apa yang dilaporkan itu tidak benar, itu masuk sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 317 KUHP, yaitu membuat laporan palsu. Nah, kalau dia yakin, dia merasa dirugikan, dia merasa menjadi korban tindak pidana, ya silakan buat laporan. Nah, untuk sampai pada tahap itu nanti, bagaimana kita menilai apakah laporan itu, ya tentu dinilai mulai dari laporan nanti akan diterima oleh SPKT di kepolisian. Kalau apa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana, baru laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan oleh kepolisian. Kalau penyelidik berpendapat apa yang dilaporkan itu bukan tindak pidana, maka penyelidik akan menghentikan. Inilah yang disebut sebagai penghentian penyelidikan. Nah, penyelidikan itu adalah untuk menentukan apakah terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Nah, dalam hal ini saja sudah pasti akan terjadi perdebatan. Karena teman-teman penyelidik juga akan melakukan berbagai tindakan, misalnya termasuk gelar perkara untuk menentukan apakah terhadap perbuatan yang dilaporkan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, jadi terhadap laporan orang yang misalnya ada sesuatu yang dilaporkan oleh masyarakat, oleh siapapun terhadap suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, bisa saja laporannya lama diproses. Ya lama diproses, ya mungkin salah satunya adalah karena terjadi perdebatan akibat dari azas tadi, tui risten perimandingan. Dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat yang berbeda. Nah, bisa saja perbedaan pendapat yang sampai kemudian pada pendapat bahwa ini bukan tindak pidana. Kalau dia bukan tindak pidana, maka laporan tersebut akan dihentikan. Nah, kalau ternyata nanti sampai pada pendapat bahwa ini adalah ada tindak pidananya yang dilaporkan, termasuk laporan misalnya terhadap Jokowi, ada beberapa misalnya perkara yang dilaporkan dan penyelidik berpendapat bahwa itu ada tindak pidana, nah nanti baru penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti. Dan ini juga tidak mudah. Apalagi ya
penyidikan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkuasa, orang-orang besar, orang-orang berpengaruh, walaupun equality before the law, yaitu semua orang sama di hadapan hukum, tetapi tentu saja secara realitas itu tidak mudah. Secara normatif, ya, semua orang sama di depan hukum, tapi secara realitas, belum tentu semua orang sama di hadapan hukum. Ya, itu sulit, tidak mudah. Apalagi, walaupun Jokowi bukan lagi seorang presiden, tapi dia adalah mantan presiden yang masih memiliki kekuatan politik, masih memiliki pengaruh. Ya, tentu saja sulit untuk membuat proses penyidikan akan sampai ke dalam tahap yang selesai. Nah, walaupun memang semua warga negara diwajibkan untuk mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik. Karena kalau ada pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penyidikan, maka dia dianggap merintangi proses penyidikan, atau yang lebih dikenal sebagai obstruction of justice. Nah, untuk sampai ke sana. Jadi banyak sekali laporan-laporan yang belum ditindaklanjuti, ya bukan karena memang laporan itu tidak ditindaklanjuti, tapi ya mungkin salah satunya adalah kesulitan mencari dan mengumpulkan bukti. Dan dalam proses penyidikan pun nanti masih akan dinilai apakah peristiwa yang tadinya dalam proses penyelidikan dianggap sudah merupakan satu tindak pidana, ya bisa saja itu ternyata dinilai bukan tindak pidana, maka atas proses penyidikan itu tidak harus akan menetapkan tersangka, tetapi bisa sampai pada proses dihentikannya penyidikan atau keluarnya SP3, surat perintah penghentian penyidikan, yang disebabkan oleh, pertama adalah karena tidak cukup bukti, yang kedua adalah karena bukan merupakan tindak pidana, yang ketiga dihentikan demi hukum. Nah, dihentikan demi hukum itu adalah diakibatkan oleh 3 hal. Pertama, tersangka meninggal dunia, kemudian daluarsa, ketiga nebis in idem. Nah, jadi masih dinilai lagi. Kalau ternyata hasil penilaian penyidik bahwa ini bukan tindak pidana, ya maka perkara juga harus dihentikan. Nah, baru kemudian pada proses penuntutan, penuntut umum juga akan masih menilai apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi prosesnya panjang. Jadi kalau ada tuntutan untuk mengadili Jokowi, saya kira itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, sebagai batas-batas tuntutan, sebatas aspirasi, ya silakan. Tapi secara hukum, untuk sampai pada peristiwa peradilan terhadap Jokowi, ya menurut saya tidak mudah untuk sampai ke sana. Karena tadi saya sampaikan bahwa saluran-saluran untuk mengadili seorang ini tidak mudah. Apalagi kalau sampai kemudian ada seruan, tangkap Jokowi, tahan Jokowi, tidak mudah. Untuk dapat ditetapkan orang, dilakukan penangkapan atau penahanan, orang statusnya harus sebagai tersangka dulu. Dan untuk orang menjadi tersangka, itu harus melalui proses penyidikan. Dan untuk melalui proses penyidikan, harus ada perbuatan yang dilaporkan terlebih dahulu, atau diketahui penyidik sebagai tindak pidana. Dan untuk sampai ke sana, ya tentu peristiwa yang terjadi itu adalah benar-benar konkret dan dapat dibuktikan. Nah, sementara berdasarkan bacaan saya dari media-media yang menjadi tuntutan dari teman-teman yang ingin meminta Jokowi diadili, itu menurut saya bersifat masih sulit untuk dibuktikan. Nah, demikian tanggapan saya atas permintaan pengadilan terhadap Jokowi. Jika sependapat dan apa yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika tidak sependapat, skip saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.